Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini kembali kita bisa bermajlis ilmu di Masjid Muhajirin. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini masih seputar Ramadan. Dan pada minggu yang lalu kita sudah jelaskan beberapa anugerah-anugerah yang Allah Azza wa Jal anugerahkan kepada kita di bulan Ramadan. Sedikit mengingatkan apa yang sudah kita pahami tentang kemuliaan di bulan Ramadan, bahwa sebagian para ulama mengatakan Ramadan dimuliakan dibandingkan bulan-bulan yang lain itu karena 5 perkara. Pertama, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan harumnya minyak kasturi. Karena Rasul yang mengatakan luhufu fammi shaim atyab min rihil misk, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Yang kedua, para malaikat akan mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Karena Nabi yang mengatakan man shama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan ya kalanya Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi sepanjang puasa dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, tanpa sadar dosa-dosa kita diampuni dan didoakan para malaikat agar dosa kita diampuni. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menghiasi sorga sepanjang Ramadan. Bahkan diletakkannya para penyeru yang menyeru di pintu-pintu sorga, di mana penyeru ini mengatakan ya bagil khairi aqbil wa ya bagis syarri aqsir. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan di bulan Ramadan, persilahkan masuk. Wahai orang-orang yang mencari keburukan Ramadan, anyahlah dari sini. Kemudian yang keempat, diborgolnya atau diikatnya syaitan, sehingga mereka tidak leluasa untuk menggoda Bani Adam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa sufidati syayatin." Apabila datang Ramadan kepada kalian,
maka seluruh pintu-pintu sorga dibuka, seluruh pintu-pintu neraka tertutup, dan setan-setan diikat dan dibelenggu. Dan yang terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa umat ini di akhir daripada bulan Ramadan. Karena ada hadis yang mengatakan, ketika Nabi SAW mengaminkan doanya Jibril, salah satu orang yang paling celaka adalah orang yang masuk bulan Ramadan dari awal sampai akhir, satu dosa pun tidak diampuni. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan Ramadan. Tapi orang yang memanfaatkan Ramadan dengan baik, maka ketika dia sukses dari awal sampai akhir, maka Allah subhanahu wa ta'ala hadiahi umat ini dengan ampunan yang luas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah 5 keutamaan yang disebutkan oleh para ulama. Dan banyak lagi, bukan hanya sekedar 5 ini saja. Dan kita tahu bahwa ada adab yang diajarkan Nabi SAW apabila kita melihat hilal Ramadan. 4 atau boleh jadi 5 hari ke depan kita akan menghadapi bulan Ramadan. Maka saat pemerintah mengumumkan bahwa besok adalah 1 Ramadan, karena terlihatnya bulan, maka Nabi SAW mengajarkan satu doa kepada kita, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, Kau telah tampakkan hilal itu kepada kami, maka berikan kepada kami selama Ramadan keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman. Rabbku dan Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meminta 4 perkara. Pertama, berikan keamanan selama Ramadan, supaya dengan aman ini kita bisa beribadah. Berapa banyak negeri-negeri konflik untuk ibadah susah. Lihat Palestina, beribadah mereka susah sekali. Mau masuk ke masjid dibom masjidnya, mau jalan ke pasar ditembak snipernya. Susah mereka itu mau ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka minta keamanan. Yang kedua, minta keimanan, karena yang menggerakkan ibadah badan kita dari kepala sampai kaki itu dorongan iman. Tanpa ada dorongan iman, malas kita di bulan Ramadan. Yang ketiga, wassalamati, keselamatan. Jangan sampai ditimpa sakit badan kita, jangan sampai ditimpa persoalan urusan hidup kita sehingga kita akhirnya tidak konsentrasi dalam ibadah. Minta keselamatan dan juga keislaman, istiqomah di dalam menjalankan syariat-syariat Islam di bulan Ramadan. Inilah permintaan kita kepada Allah di permulaan Ramadan, karena 4 perkara ini yang menyukseskan kita memakmurkan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Hasan al-Basri, seorang alim min ulama'i tabi'in, satu hari dia lewat di sebuah kaum yang mereka sedang tertawa. Kemudian dia mengatakan, innallaha jalla wa ala ja'ala syahra Ramadan midmaran li khalqihi. Kata Hasan al-Basri kepada orang-orang yang tertawa saat Ramadan, dia mengatakan, wahai orang-orang yang tertawa, sesungguhnya Allah telah menjadikan Ramadan ini gelanggang olahraga, di mana orang-orang itu yatasabaquna fil khair, berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan. Kenapa kalian tertawa? Ini Ramadan, tempat berlomba-lomba mengejar kebaikan. Yastabiquna fihi li ta'atihi,
fasabaqa qaumun fafazu wa takhallafa qaumun fakhabu fal ajabu kullal ajabi lidh-dhahikil la'ibi fil yaumil ladzi faza fihi sabiqun wa khaba fihi mubtilun. Kata dia, ini bulan tempat berlomba-lomba mencari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kaum yang mereka berlomba-lomba di dalam sirkuit ibadah, kemudian mereka berhasil. Tetapi ada juga yang kemudian mereka berleha-leha, maka mereka pun binasa di bulan Ramadan. Maka sungguh heran di atas keheranan, kok masih ada yang tertawa main-main di hari ketika manusia berlomba-lomba untuk mengejar kemenangan. Begitulah nasihat Hasan Al-Basri kepada kita semuanya, bahwa Ramadan ini adalah sirkuit supaya kita ini bisa memenangkan perlombaan, dan sampai finish kita sudah berhasil dengan keberhasilan yang gemilang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila datang bulan Ramadan, beliau mentarhib, mengucapkan selamat kepada bulan Ramadan dan mengatakan marhaba bimadharina minadz-dzunub, selamat datang bulan yang akan menggugurkan dosa-dosa kami, kata Umar. Jadi Umar begitu senang dengan kedatangan Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan, dengan kedatanganmu dosa-dosa kami akan tergugurkan. Begitulah para salafun saleh berfikir tentang kedatangan Ramadan. Mereka sangat bahagia luar biasa, sampai-sampai Ahnaf ibn Qais rahimahullahu taala, usia dia sudah tua, sudah renta. Secara fisik mungkin sudah tidak kuat lagi lah dia berjalan, apalagi puasa, tapi dia memaksakan puasa. Kemudian dikatakan kepada Ahnaf ibn Qais, innaka syaikhun kabir wa inna siyama yud'ifuka ya syekh. Wahai syekh, engkau ini orang tua yang sudah renta, puasa itu bisa melemahkan engkau, engkau punya rukhsah untuk tidak puasa. Faqala, maka dia mengatakan, inni u'idduhu lis-safarin tawilin was-sabru ala ta'atillahi ahwan minas sabri ala adabi. Apa kata Ahnaf ibn Qais? Bukan begitu wahai fulan, kenapa aku terus berpuasa walaupun usiaku sudah tua renta? Karena puasaku untuk kujadikan persiapan dalam rangka perjalanan yang jauh, dan sabar di atas ketaatan itu lebih ringan bagiku dibandingkan sabar di atas azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu mereka. Makanya kenapa kalau seandainya orang-orang yang hanya fokus beribadah di bulan Ramadan sampai luar Ramadan kemudian melemah lagi, ulama mengatakan bi'sal kaum la ya'rifuna lillahi haqqa illa fi Ramadan, seburuk-buruk kaum yang hanya mengenal Tuhannya di bulan Ramadan, tetapi kalau sudah keluar Ramadan balik lagi tidak kenal siapa Tuhannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ramadan ini mengumpulkan rukun-rukun Islam kepada kita. Seluruh rukun Islam itu ada di bulan Ramadan. Kita bisa memperbanyak syahadat, kita bisa memperbanyak salat, kita bisa memperbanyak puasa karena Ramadan adalah bulan puasa, termasuk juga kita bisa mengeluarkan zakat. Macam mana dengan haji? Bukankah haji itu tidak dilakukan di bulan Ramadan, hanya dilakukan di bulan Dzulhijjah tanggal 8 sampai 13? Maka kita katakan bahwa ada hadis yang mengatakan al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji bersamaku, kata Nabi. Artinya walaupun secara fisik kita tidak bisa haji,
tetapi secara pahala kita bisa mendapatkan pahala haji, bahkan haji bersama Nabi lagi ketika kita mampu umrah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat ayat yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, Al-Baqarah 183 itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat Al-Baqarah 183 ini ada 3 amalan. Dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Di sini ada kalimat iman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian siam puasa. Yang kedua, di sini ada perintah siam puasa. Dan diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Iman, puasa, takwa. Tiga-tiganya ada di mana? Tiga-tiganya ibadah yang bersifat rahasia. Iman, di mana letak iman? Di hati. Iman itu letaknya di hati, baru dimunculkan dengan lisan dan perbuatan. Tapi letak asal iman itu di hati. Puasa satu-satunya ibadah sirriyah, satu-satunya ibadah yang tidak bisa tampak kepada manusia. Hanya dia si pelaku dengan Allah saja yang tahu dia sedang berpuasa. Takwa juga letaknya di hati. Nabi yang mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, takwa itu di hati, kata Rasul. Artinya iman itu amalan hati, puasa juga amalan sirriyah yang tidak tahu kecuali si pelaku dengan Allah. Takwa juga letaknya di hati. Jadi semua tersembunyi. Iman tersembunyi, puasa tersembunyi, takwa pun tersembunyi. Karena ini adalah ibadah tersembunyi, mulai dari seruannya sampai akhir hikmahnya. Makanya kemudian puasa ini disebut dengan ibadah rahasia. Karena ibadahnya rahasia, maka pahalanya juga rahasia. Disinilah Nabi SAW mengatakan as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah, aku yang akan membalasnya. Kalau semua amalan selain puasa itu pahalanya diwakilkan kepada para malaikat. Kata Allah, catat wahai malaikat si fulan sudah salat. Catat wahai malaikat si fulan sudah zakat. Catat wahai malaikat si fulan sudah haji. Jadi pahala semua selain daripada puasa itu Allah wakilkan untuk mencatat kepada para malaikat, kecuali puasa. Puasa itu tidak diwakilkan catatan pahalanya kepada para malaikat. Malaikat sampai tidak tahu berapa pahala puasa, karena Allah yang mencatatnya langsung. Itulah yang dikatakan puasa itu untukku, kata Allah, karena tidak diwakilkan kepada para malaikat, dan aku yang akan membalasnya. Sesuatu pahala yang dirahasiakan, dipastikan pahala itu besar. Apalagi yang merahasiakannya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Sajdah ayat 17, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tak seorang pun mengetahui apa yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dari pahala yang menanti di hadapan pandangan-pandangan mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan di dunia. Maksudnya apa? Sorga. Sorga itu oleh Allah Subhanahu wa taala dirahasiakan kenikmatannya. Sesuatu yang rahasia itu pasti indah, pasti besar. Makanya Nabi SAW mengatakan,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku sudah sediakan kepada hambaku yang saleh itu sebuah kenikmatan yang tidak pernah dipandang mata, didengar telinga, terlintas dalam pikiran manusia pun tidak terlintaskannya. Saking indahnya. Maka begitu juga puasa, karena puasa itu sesuatu yang dirahasiakan pahalanya, dipastikan besar isinya. Apalagi sudah saya jelaskan minggu yang lalu, satu-satunya ibadah yang tidak akan dirampas pahalanya oleh siapapun kecuali puasa. Kita solat dapat pahala solat, bisa saja solat kita diambil orang. Kita haji dapat pahala haji, boleh jadi pahala haji kita diambil orang. Kita zakat dapat pahala zakat, boleh jadi pahala zakat kita ini dicuri orang. Tapi siapa yang bisa mencuri pahala puasa? Tidak ada, karena pahala ini dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di padang mahsyar nanti, di sebuah tempat namanya Qantarah, ketika ada orang-orang yang pernah dizolimi oleh kita di dunia, entah jiwanya kita cabut, entah badannya kita sakiti, entah kehormatannya kita gibahi, dan begitu seterusnya, kita rampas haknya. Mereka akan menuntut pada hari kiamat itu, mana pahala solatmu? Kamu sudah menyakiti aku. Mana pahala hajimu? Kamu sudah membunuh aku. Mana pahala zakatmu? Kamu sudah menghina diriku. Mana pahala birrul walidainmu? Kamu sudah mengambil hakku, dan begitu seterusnya. Akhirnya dia kasihlah tuh pahala-pahala itu. Tapi ketika mereka meminta pahala puasa, Allah tidak kasih. Mana pahala puasamu? Kata Allah, tidak bisa. Puasa untukku, puasa milikku. Dia tidak bisa dibagikan. Makanya sering saya katakan, amalan yang paling banyak memasukkan orang ke sorga itu puasa, karena pahalanya tidak bisa diambil orang. Makanya ini kesempatan besar bagi kita memperbaiki puasa kita, karena puasa diawali dengan iman, dan iman itu letaknya di hati. Puasa sendiri amalan rahasia, takwa juga ada di hati. Maka inti daripada puasa adalah menghasilkan kebersihan hati. Dan amalan yang paling tinggi dalam hati itu adalah keikhlasan. Makanya puasa itu melahirkan ikhlas. Itu pahala yang, amalan yang paling besar dari amalan puasa itu melahirkan keikhlasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalahnya saya teringat sebuah riwayat saat Ibnu Umar dan ayahnya Umar Ibnil Khattab sedang duduk di Gunung Arafah, di Bukit Arafah, di masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Umar itu merasa takjub betapa banyaknya manusia berkumpul di padang Arafah saat haji itu. Dari mana-mana negeri tumpuk, tidak diundang pun mereka datang. Jadi Ibnu Umar mengatakan, ma aktsarul hujjaj ya abi, alangkah banyaknya orang yang haji ke tempat ini. Begitu banyaknya manusia yang berjubel di tempat ini. Tapi kata Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, ya bunai, ar-raqbu katsirun wal haju qalilun. Kata Umar, wahai anakku, ya betul, yang datang kemari itu memang banyak, tetapi yang benar-benar melaksanakan haji itu sedikit. Entah berapa juta yang datang ke Mekah itu, yang diterima hajinya itu tak banyak. Begitu juga dengan Ramadan. Kalau datang Ramadan semua berpuasa, yang tidak sholat pun puasa, preman-preman pun puasa, tobat. Tetapi apakah kemudian semua orang yang berpuasa sebanyak itu kalau bulan Ramadan diterima puasanya? Semua diterima puasanya?
Boleh jadi seperti perkataan Umar kepada Ibnu Umar ketika melihat jemaah haji itu. Alangkah banyaknya orang yang menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, tapi sedikit yang berpuasa betulan. Itu yang kita khawatirkan. Ramainya orang berpuasa di bulan Ramadan itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi tidak mengejar pahala puasa itu sendiri. Padahal pahala itulah yang kita kejar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apalagi kalau ditinjau dari kesehatan, kita tahu bahwa Nabi pernah mengatakan ma mala'a ibnu Adam wi'a syarran min batni. Dalam hadis Imam Tirmidzi dari Miqdam ibn Ma'di Karib, Rasul mengatakan, tidaklah anak cucu Adam memenuhi sesuatu tempat yang lebih buruk dibandingkan perutnya. Tidak ada sesuatu, tidak ada cucu dari anak Adam, kita ini, yang memenuhi sesuatu yang paling buruk dalam badan kita ini melebihi perut kita. Ketika seseorang kemudian memasukkan apa saja ke perutnya, maka pasti akan menimbulkan berbagai macam madarat dan penyakit. Itu sudah dipastikan. Makanya kenapa Allah membatasi dengan kalimat wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan silahkan, minum silahkan, tapi jangan berlebihan. Apalagi makanan di zaman sekarang itu kan sumbernya kimia semua tuh. Makan buah ada kimianya, makan nasi ada kimianya. Hampir semua makanan. Artinya selama setahun perut kita ini dijejeli dengan kimia dan racun, kan begitu. Lah Allah itu sayang dengan kita, makanya disyariatkan puasa untuk membersihkan perut kita. Memang hadis yang mengatakan sumu tasihu, puasalah kalian akan sehat, ini lemah secara lafaz, tetapi secara makna sahih. Memang puasa itu menjadikan orang sehat, kan begitu. Makanya kalau seandainya orang mau medical check up saja, dokter mengatakan jangan makan dulu paginya. Sebab kalau seandainya makan pagi itu bisa mengotori darahnya. Sehingga supaya bersih darahnya, medical check up-nya tepat, akurat, disuruhnya kita puasa. Kalau seandainya puasa sebentar saja hanya untuk medical check up itu bisa membersihkan darah, macam mana kalau 1 bulan dia puasa? Ustadz, masalahnya banyak orang yang puasa itu kok tiba-tiba gula darah naik, tiba-tiba kolesterol naik, tiba-tiba berat badan pun ikut naik tuh. Coba nanti kalau Ramadan, sebelum masuk tanggal 1 Ramadan, beli timbangan antum, timbang badannya. Nanti di akhir Ramadan timbang lagi, nyusut atau ngembang ya. Karena kalau seandainya Ramadan itu justru memberatkan berat badan, meninggikan kolesterol dan gula darah kita, berarti memang niat Ramadannya itu dipertanyakan. Boleh jadi Ramadan itu menjadi bulan makanan bagi dia. Syahrul ta'am bahasa Arabnya, bulan makan. Betul memang dia menahan lapar dari pagi sampai sore, tapi setelah kemudian alarm selesai dibunyikan, selesai puasa, semua masuk perutnya. Ya mungkin saja kan begitu. Akhirnya gula darah naik, kolesterol naik, asam urat naik, badan pula ikut naik. Dan anehnya di bulan Ramadan ini terkadang ada makanan-makanan yang hanya keluar di Ramadan saja. Dicari di luar Ramadan tidak ketemu tuh makanan itu. Masuk Ramadan ada pula tuh makanan itu. Rupanya memang khusus di bulan Ramadan tuh. Seolah-olah Ramadan dijadikan syahrul kuliner jadinya. Bulannya orang kuliner. Dikejarnya tuh makanan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kan sebenarnya kalau kita melihat bahwa puasa ini sebenarnya kesempatan juga kita ini menjaga kesehatan, karena yang namanya kesehatan itu kan pilihan, adapun mati itu sudah takdir. Kan sehat itu kan pilihan kita. Kalau mau sehat,
ya jaga kan begitu. Tidak mau sehat, makan aja segala. Ustaz, ada juga si anu itu jaga kesehatan luar biasa, mati juga. Saya yang enggak dijaga tak mati-mati. Mati itu takdir. Banyak orang yang pasiennya yang dijaga masih hidup, dokter yang ngobatinya mati duluan. Anak yang diharapkan panjang umurnya rupanya lebih duluan mati dibandingkan orang tuanya. Itu sudah takdir. Tapi kan sehat pilihan, ikhwan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya dari sini pentinglah seseorang itu mengambil hikmah puasa supaya merangsang lagi bahwa memang puasa itu bukan hanya dilihat dari sisi ibadahnya saja, banyak aspek yang kita akan dapati saat berpuasa itu. Intinya bahwa bulan Ramadan adalah syahru asyam, bulannya orang puasa, dan saya sudah jelaskan tentang hikmah dan manfaatnya pada minggu yang lalu, betapa indahnya puasa itu dengan berbagai macam manfaatnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu di antara adab-adab puasa itu kan ada dua. Ada yang bersifat wajib. Wajib bagi orang yang berpuasa mengerjakannya. Ada yang bersifat sunnah. Jadi kalau puasa kita ingin berkualitas, perhatikan etika dan adabnya. Adapun adab-adab yang wajib bagi orang yang berpuasa, disebutkan para ulama, faminal adabil wajibati an yaquma as-shaim bima aujaballahu alaihi minal ibadati al-qawliyati wal fi'liyati wa min ahammiha as-salatul mafrudatu wa hiya akad arkanil Islam ba'da syahadataini. Ada bagi orang yang berpuasa yang wajib, yang tidak boleh tidak harus dikerjakan orang yang berpuasa, adalah ibadah-ibadah yang diwajibkan, baik bersifat ucapan atau perbuatan. Ucapan ya tentu syahadat, perbuatan solat 5 waktu. Bagi orang yang berpuasa wajib solat 5 waktu. Kenapa? Karena banyak orang yang berpuasa tidak solat 5 waktu. Aneh gitu ya. Sahur dia bangun, subuh dia tidur. Buka maghrib dia menikmati, maghrib pula lewat sama dia. Lah ini kan aneh bin ajaib orang yang kayak gini nih. Kok dia bisa mementingkan yang wajib, yang mempengaruhi kewajiban yang lainnya seperti solat, atau mementingkan yang sunnah sementara dia meninggalkan yang wajib? Maka puasanya bermasalah. Syekh Utsaimin rahimahullah telah ditanya tentang orang yang berpuasa tapi meninggalkan salat, dia mengatakan tidak diterima puasanya. Karena yang menentukan diterima dan tidaknya puasa itu adalah baik tidaknya salatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kewajiban orang yang berpuasa itu an yajtanibas shaim bi jami'i ma harramallahu alaihi minal aqwali wal af'al. Wajib orang yang berpuasa saat berpuasa meninggalkan sesuatu yang telah Allah haramkan, baik ucapan, baik perbuatan. Ucapan umpamanya seperti ghibah, jauhi, dusta, namimah, mencaci, memaki, menghina, merendahkan, dan begitu seterusnya. Perbuatan, tundukkan pandangan, jangan memandang yang diharamkan. Sumpal tu telinga, jangan mendengar yang diharamkan. Kemudian jaga tu kaki, jangan melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan. Karena perkara-perkara maksiat dalam puasa itu akan menggugurkan pahala puasa. Ini dua kewajiban yang tidak boleh tidak orang puasa harus melakukannya. Jangan tinggalkan solat 5 waktu. Yang kedua, tinggalkan maksiat. Adapun yang sunnah, ya yang sunnah tentu banyak ya. Seperti orang yang berpuasa, jangan tinggalkan sahur, walaupun sahur sunnah, karena dalam sahur itu terdapat berkah. Dan itulah yang membedakan puasa kita dengan ahli kitab.
walaupun sunnah tetap sahur. Karena sahur itu manfaatnya besar, bisa menjadikan badan kita tetap kuat saat puasa, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain di luar daripada puasa. Yang kedua, menyegerakan berbuka, supaya tidak sama puasa kita dengan ahli kitab. Kata Nabi SAW, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra wa yuakhiru sahur. Umat ini akan senantiasa jaya, kata Rasul, ketika mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Maka sahur dan buka walaupun sunnah tapi sangat dianjurkan, jangan pernah ditinggalkan. Kemudian juga adab yang lainnya, memperbanyak ibadah-ibadah selain daripada puasa. Saat kita puasa, tambahlah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Pertama, salat tarawih. Sudah saya jelaskan, salat tarawih itu adalah ibadah yang sangat agung. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan tarawih. Bahkan istri-istrinya, bahkan sahabat-sahabatnya. Makanya sebagian ulama mengatakan salat tarawih itu sunnah muakkadah, karena tidak pernah ditinggalkan Nabi. Dan salat tarawih itu adalah kebiasaan orang-orang saleh, perniagaan orang-orang yang beriman, amalan orang-orang yang sukses. Dan di balik salat tarawih ini ada hubung kait tali kita dengan Allah Subhanahu wa taala di malam hari, dan orang yang salat tarawih akan diampuni dosa-dosanya. Man qama ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang salat tarawih yakin dengan perintah, mengharap pahalanya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tapi yang jelas bahwa tarawihlah sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana